Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Allah kita senantiasa bersyukur. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa kabiruhu takbira. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagiannya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Pak Ibu yang saya banggakan, maaf. Ibu dari Kejaksaan Tinggi, Ibu Mariati, terima kasih Bu atas kehadirannya. Kantor Wilayah Bulog Kementerian Barat, Bang Fatur Rahman, Bapak Nasir dari Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terima kasih Pak Nasir. Pak Junaidi dari Pengadilan Tinggi Agama. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam undangan kami. Karena ini bukan kami menganggap ini bukan persoalan hierarki lah Pak ya, kerja kita. Kebetulan saya diamanahkan pemerintah sebagai Badan Amil Zakat Nasional, tapi lebih kepada wazakir fa'inna zikrotan kaum mukminin. Bila peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Nah, dari pintu itulah sebenarnya saya masuk. Yang kedua, karena walau bagaimanapun zakat dan sedekah ini kata Rasulullah sodakotu burhan katanya. Sodakotu burhan, sodakoh dan zakat itu adalah burhan, adalah bukti akan keimanan kita. Kemudian setiap tahun kami memang Basnas mengundang Bapak Ibu dari instansi baik yang vertikal maupun horizontal. Memang di tahun katakanlah periode saya ini saya ingin kita lebih panjang untuk menyampaikan ini. Kalau dalam kesempatan itu kan biasanya dilakukan setahun sekali, gabung antara yang horizontal dan yang vertikal. Kami sudah memulai dengan bapak-bapak dari horizontal di bulan Juni kemarin dan masuk di bulan Juli ini bapak-bapak yang di kantor pemerintahan yang horizontal, yang vertikal. Kalau dalam kesempatan yang sudah itu kan kurang kesempatannya kan kita untuk berdialog, mungkin menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan atau menjadi kendala di instansi kita masing-masing. Karena walau bagaimanapun posisi amil, baik kami kebetulan di provinsi, Bapak ini adalah di unit pengumpul zakat masing-masing. Nah, unit pengumpul zakat masing-masing posisi tetap amil gitu. Amil yang resmi, yang sah atau disahkan oleh pemerintah. Tentu dalam setiap kesempatan memang turun naik perolehan zakat ini kan, karena tergantung umumnya itu tergantung pada pimpinannya. Dulu waktu di Polda itu bapaknya Pak apa ya, udah sebentar saja itu Pak Polisi itu di tahun 2018 itu Polisi Kalimantan Barat itu pernah sampai 147 juta itu, sampai di angka 150 tuh, lupa saya orang tua itu, hanya sebentar. Dan saya pun hanya ketemu dalam hitungan 2 menit Pak di apa namanya di Rumah Adat Melayu. Saya memang hadir waktu itu di tahun 2015-2020 saya sebagai pengumpul. Saya dengar Bapak Kapolda berada di sana gitu kan. Saya hadir juga, kebetulan saya diundangkan. Tapi saya tidak dikasih kesempatan untuk ngomong nih Pak Junaidi. Putar, tapi saya tidak kalah akal lah. Tapi saya dapat data nih. Silakan Pak. Januar. Lalu dalam hati saya sampai hati kan, saya tidak dikasih kesempatan ngomong nih kan. Udah lah saya putar. Nah, saya ambil momen tuh saat sesi foto itu. Sesi foto
Terus mungkin Pak Nasir ingat kan di tahun 17-18 kalau tidak salah Pak ya. Siapa Polda? Dari orang-orang Semarang kalau tidak salah saya. Ya. Bukan. Tidak lama orang tua itu. Jadi Pak, saya bilang ini perolehan Polda waktu itu 3 juta lebih kan. Kalau Polda 3 juta ini berarti Bapak sendiri yang nyanyi Pak, saya bilang gitu kan, saya kasihkan gitu, dah. Ini kartu nama saya, terus berkas saya diambilnya dikasihkan sama ajudannya kan, gitu. Dia enggak terlalu fokus karena dia mau foto kan. Ada kesempatan sekitar 2 menit lah. Akhirnya di tahun itu Angel Time dekat Maura Idul Fitri, ternyata Polda Kalbar itu di angka 147 juta sekian, 150. Akhirnya Polda pada posisi itu masuk pada posisi 5 besar. Nah, itu menggambarkan apa yang dikatakan Al-Quran itu, allazina imangkannahum fil ardh, orang-orang yang kami beri kedudukan, allazina imangkannahum fil ardh, orang yang kami beri kedudukan, kata Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi yang dikerjakan itu Pak Junaidi adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar walillahil aqibatul umur. Itu di surat Al-Hajj ayat yang ke-41 itu. Nah, mudah-mudahan walaupun katakanlah komandonya atau top manajemennya katakanlah fluktuatif ya kan, fluktuatif, mohon maaf, di kepolisian daerah tahun ini mungkin bukan musim ya Pak ya, tapi semangat giroh zakat ini tetap ada melekat itu, tanpa dikomando ataupun tidak dikomando gitu. Dan mohon maaf dari Ibu dari Kejati, yang di data saya ini baru terhimpun, ternyata perolehan Ibu itu di tahun 2021 per Juni ya, per Juni itu sekitar 38 juta. Tadi saya cari-cari dengan Pak Junaidi kok tidak masuk di sini sebenarnya. Tapi saya ingat Kementerian Agama juga, Kementerian Kejaksaan Tinggi itu di akhir Juni kalau tidak salah, di awal di pertengahan Juni itu masuk. Kemudian ini bukan mengevaluasi Pak, tapi bagaimana seperti yang saya katakan tadi, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bulog juga demikian, alhamdulillah tetap stabil. Kemudian Kementerian Agama yang tidak hadir hari ini, kemudian dari kantornya Pak Junaidi Pengadilan Tinggi Agama sekitar 34 juta, kemudian Polda Kalbar itu total 31 juta. Itu per semester pertama ya, per satu. Nah, ini pun per ya semester pertama lah hitungannya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak, nama saya Uri Muhammad Amin. Saya baru dilantik kemarin 23 Desember. Dan sebelah kiri saya ini sahabat saya Dr. Hamzah, bagian pendistribusian dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian ini kepala kantor staf Bang Yaya nih, sudah ada asing lah saya pikir wajahnya, Ibu ya. Kemudian wakil ketua 1 Bang Hairul Rahman berkenan hadir. Yang berikutnya wakil ketua 3 Pak Di Imam Mayudi yang dulu sebagai ketua. Wakil ketua 4 Bang Ridwan, beliau berkenan hadir. Ini Bang Rahman, silakan teman-teman. Hairul Rahman. Jadi artinya kami bukan artinya menggurui Bapak ya, juga mengintrospeksi diri, sama-sama kita berbuat untuk kemaslahatan ini. Dan kita bersyukur Republik kita yang kita cintai ini sudah mengamanahkan kepada kaum muslimin untuk membuat lembaga zakat ini. Walaupun tapi patut disyukurilah ya, walaupun tidak sepenuhnya ditekankan, tapi minimal dari instansi pemerintah yang vertikal dan horizontal, kami berharap sama-sama kita membesarkan lembaga ini. Kemudian kalau kita mau lihat misalnya yang sudah betul-betul disahkan oleh antara undang-undang kemudian diwajibkan, itu baru ada 2 negara Pak di dunia ini, yaitu Saudi Arabia dan Sudan.
Kalau Brunei saya belum tahu secara teknisnya, tapi kalau mendengar sambutan-sambutan Sultan Brunei ya sepertinya beliau juga memperkuat itu gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit berkenaan dengan pertemuan kita pagi ini, bahwa sekedar motivasi saja Pak, dan ini memotivasi diri saya dan kawan-kawan yang ada di sini, dan mudah-mudahan motivasi ini juga bisa dapat memotivasi bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungannya. Kalau ikut jumlah personil ini yang terbesar memang Polda Kalbar ya, dari yang hadir sekarang ini, ya kan? Dari Pak Nasir bilang tadi ada sekitar 1000-an ya kan, tapi kita belum tahu jumlah muslimnya berapa. Kemudian di Bulog juga, Ibu di Kejati juga, kemudian Pak Junaidi di Pengadilan Tinggi. Kalau di horizontal, yang di horizontal itu yang paling banyak itu guru. Jadi di bawah provinsi itu sebenarnya yang muslim itu sekitar 8 ribuan yang muslim. Kalau total sih kurang lebih 12 ribu semuanya. 4 ribu ini yang bukan muslim. Nah, saya katakan tadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi khususnya kami di sini dan bapak-bapak di instansi masing-masing. Kalau kita lihat siklus daripada desain yang Allah inginkan kepada kita menjadi muslim, ya kan? Menjadi muslim ini pertama kita ingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Kemudian Allah menghimbau manusia supaya mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ketakwaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah seru lagi manusia, lakukanlah ketakwaan itu, karena ketakwaan itu adalah bekal kita ketika kita menghadapi kehidupan kehidupan di dunia ini. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan semua siklus kehidupan kita, baik daripada pertama kita bersahadat Allah hendakkan kita takwa, kemudian Allah perintahkan kita untuk sholat itu untuk mencapai ketakwaan, Allah perintahkan kita puasa untuk mencapai ketakwaan, dan sangat familiar sekali bahas ayat Quran itu kan yang tentang puasa itu kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Nah, sebenarnya kira-kira apa yang menjadi dasar takwa itu? Apa ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa itu dapat kita lihat di surat Ali Imran, nanti Bapak bisa baca di rumah. Ayat yang ketiga, surat yang ketiga dari 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kemudian di 134-nya allazina yunfiquna bis-sarra wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang 135-nya wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wala yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, takwa yang selalu kita sebut, yang selalu kita dengar dan dihimbau di setiap Jumat itu kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ada 5 kriteria dari 133 itu, 134, 135 itu. Kriteria yang pertama itu allazina yunfiquna bis-sarra wad dharra. Itu orang yang selalu berinfak dan bersedekah di waktu sempit dan waktu lapang.
Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan. Yang keempat, orang yang berbuat ihsan. Yang kelima, orang bertaubat. Nah, yang pertama ini, orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak dan bersedekah di waktu lapang. Jadi bolehlah saya katakan, apapun siklus kehidupan amal saya ini, mau tidak mau kita tetap berinfak dan bersedekah. Nah, kalau berzakat itu yang sudah sampai hukum zakatnya, kita kira-kira seperti itu. Tidak sampai hukum zakatnya bersedekah. Nah, ada 4 prinsip Bapak Ibu tentang zakat dan sedekah ini. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu hampir-hampir tidak pernah membedakan antara zakat dan sedekah. Nah, 4 prinsip itu, yang pertama zakat wajib. Zakat itu wajib karena diulang panjang oleh Al-Quran, diulas panjang oleh Al-Quran, dan disandingkan itu antara waqimus shalah wa atuz zakat. Dari surat Al-Baqarah saja itu ada 5 kali pengulangan. Totalnya dalam 30 juz itu ada 32 kali pengulangan. Artinya bukan pengulangan pendek, itu bolak-balik. Allah untuk mengingatkan kita jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah. Karena satu orang bertakwa dari itu, karena allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak dan bersedekah di waktu lapang dan waktu sempit. Yang kedua, sedekah ini sangat dianjurkan. Misalnya, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah mengarahkan riba, menyuburkan sedekah. Kemudian dan banyak ayat lain lagi yang berkenaan dengan sedekah ini. Yang ketiga, Rasulullah itu selalu bersedekah. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua peradaban yang dibangun Rasulullah itu dari Mekah hingga ke Madinah, hingga menjadi state, menjadi sebuah negara, itu semuanya dengan sedekah. Sampai-sampai kita dengar bagaimana Rasulullah membangun pasukan perangnya, kan, meminta kepada sahabat-sahabatnya yang kaya, Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf, sampai yang aku perlu kuda, saya keluar kuda, dan mereka yang para sahabat itu kuda satu set gitu, kuda lanjut dengan pelananya, lanjut dengan perbekalannya. Itulah yang dibangun Rasulullah. Jadi semua dibangun sedekah. Jadi pada masa itu hampir-hampir ketika dihitung nisab dan tahunnya, para sahabat itu sudah tidak bisa berzakat lagi Pak ini. Tidak bisa berzakat lagi karena udah itu udah hampir semuanya. Jadi terhitung nggak di sedekah itu semuanya. Nah, yang keempat, sedekah itu adalah sedekah ruhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Al-Quran saja mengulang-ulang sholat itu belum ada buktinya, belum tercatat. Kemudian Al-Quran juga menyindir karena Rasulullah mengatakan sholat itu burhan. Al-Quran itu menyindir bahwa wailul lil musyrikin allazina la yu'minuna wa bil akhirati hum kafirun. Siapa orang-orang musyrik itu? Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Allazina la yu'minuna wa bil akhirati. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya ingin menggurui bapak-bapak semua, bapak-bapak sudah menunaikan ini. Saya mengharapkan ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita bersama, kemudian sehingga mudah-mudahan kita tetap konsisten menjalankan ini, karena walau bagaimanapun kita adalah allazina imankan nahum billah,
orang-orang yang juga dituduhkan pada posisi mereka masing-masing. Pada posisi kita masing-masing. Saya sudah mengimbau sebagai ketua Basnas Provinsi, sahabat saya, wakil bidang pengumpulan Hairul Rahman, ini bagian daripada kerja-kerja pengumpulan, bagian pendistribusian Dr. Hamzah yang akan mendiskusikan hasil Bapak Ibu UPZ. Mudah-mudahan ini karena tidak betul-betul kita tidak diinstruksikan untuk, tapi bangunan ini adalah bangunan kesadaran semua kita ya. Bapak di Pengadilan Tinggi, Ibu di Kejaksaan Tinggi, Bapak di Polda, di Bulog, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini sebagai charging kita. Tapi kalau kita teruskan ya apa yang disampaikan ini, bolak-balik kita sodako, bolak-balik sodako. Sholat harus dengan zakat, sholat itu harus dengan sodako, bolak-balik sodako. Jadi bolehlah saya katakan bahwa kita jalani kehidupan kita ini dan kita akhiri dengan sodako. Nah, mati pun kita dengan sodako. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah dengar ayat di Al-Munafiqun yang 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu min as-solihin. Ketika nanti dia minta tunggu, boleh tidak saya kembali sebentar ke dunia untuk bersedekah? Karena ketika kalau kita lihat orang yang selalu matanya ke atas, saat sakaratul maut itu kan, itu menunjukkan ternyata syafaat yang besar itu adalah syafaat sedekah itu. Tapi waktu sudah game over ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau kita boleh bahasakan malaikat itu pasti rewani kira-kira kira-kira kan pasti sudah karena itu tidak selesai, tinggal kau tunggu dulu dari dunia siapa yang dulu kan kau tidak gitu kan. Nah, itulah Pak. Jadi rasa saya tidak berlebihan ya kalau sekali lagi saya katakan bahwa kita jalani, kita akhiri hidup kita sebagai manusia orang beriman ini yang Allah desain itu adalah dengan bersedekah dan berzakat. Mungkin ini teman dari saya.